Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya jualah pada subuh ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan dan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam selalu kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat beliau, pengikut beliau sampai akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan subuh ini kita kembali mengkaji apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang diberikan panduan menurut Al-Quran dan hadis, kita berusaha mencoba melakukan, mengkaji, mengikuti dan mengamalkannya. Pada beberapa kesempatan yang lalu kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala sangat gembira apabila hambanya menyadari kesalahan lalu bertobat. Hadis sahih Imam Muslim. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga sampaikan Allah Subhanahu wa taala sangat senang apabila hambanya bersedekah, melakukan infak, melaksanakan zakat. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Muqashaful Qulub yang menjelaskan tentang dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahasan subuh kita pada Jumat kelima bulan September, tanggal 30 September 2022, tepatnya pada 4 Rabiul Awal 1444 Hijriah, yaitu yang kita ingin sampaikan adalah amalan yang paling dicintai Allah. Amalan yang paling dicintai Allah. Kalau Allah cinta dengan amalan kita, maka hal ini akan berimplikasi insya Allah seluruh dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita semua punya dosa. Saya di sini pasti punya dosa. Maka oleh sebab itu kita bermohon, bermunajat, berusaha mengikuti apa yang diperintahkan menurut Quran dan hadis, agar dosa-dosa kita diampuni. Katakan, ya Muhammad, jika hambaku serius mencintai Allah, ikutilah aku. Quran surah Al-Imran ayat 31. Dari Abu Ammar As-Saibani,
Beliau mengatakan Sa'ad bin Ilyas bercerita kepada Ammar As-Saibani. Sa'ad bin Ilyas ini bercerita kepada beliau sambil menunjuk-nunjuk rumah kediaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud ini, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya ini, Sa'ad bin Ilyas ini mendengar cerita dari Abdullah bin Mas'ud, lalu menceritakan kepada Abu Ammar As-Saibani bahwa Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Ini pertanyaan Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Seolah hadis sahih. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Korelasinya dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Kemudian sesungguhnya salat memiliki waktu-waktu yang telah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apakah yang paling afdal? Ada lagi pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Amalan apa yang paling afdal? Lalu Nabi Muhammad menjawab, ini hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Quran surah An-Nisa ayat 36. Kami perintahkan berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah menggendongnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, kedua ibu bapakmu, hanya kepada akulah kamu kembali. Quran surah Luqman ayat 14. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihad di jalan Allah. Tadi bertanya, salat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya, tanya lagi, lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, jihad di jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud itu semua telah diceritakan oleh Rasulullah SAW kepadaku, kata Abdullah bin Mas'ud. Sekiranya aku menambah pertanyaan, pasti beliau Nabi Muhammad SAW akan menambah jawaban beliau kepadaku. Salat pada waktunya menunjukkan bahwa salat di awal waktu lebih baik dan lebih utama daripada waktu yang lain. Namun juga kita perlu berhati-hati agar tidak melakukan ibadah salat di luar waktu yang disyariatkan. Sangat dianjurkan dilaksanakan berjamaah dan mendapat ganjaran 27 derajat
jika dibandingkan salat sendirian. Bahkan Rasulullah meminta Abdullah bin Ummi Maktum yang buta pada malam gelap gulita, rumah beliau jauh, kondisi binatang buas padang pasir yang masih banyak berkeliaran, minta rukhsah atau keringanan kepada Nabi untuk salat di rumah. Namun Nabi tetap meminta Abdullah untuk salat berjamaah. Dalam sebuah riwayat, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim mengatakan bahwa salat pada awal waktu, hal ini jelas dan tegas menunjukkan sangat banyak keutamaan-keutamaannya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, hal ini menunjukkan betapa besarnya perkara berbakti kepada kedua orang tua. Menyakitinya adalah hal yang terlarang dan diharamkan. Kemudian jihad di jalan Allah, jihad terbagi menjadi dua, yaitu jihad fardu ain dan fardu kifayah. Jihad yang fardu ain lebih didahulukan daripada hak kedua orang tua. Kemudian jihad fardu kifayah tidak diperbolehkan kecuali seizin kedua orang tuanya. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Semoga menjadi pembelajaran buat kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan dari apa-apa yang diberikan petunjuk menurut Al-Quran dan hadis. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.